sahabat orang-orang soleh ini satu bahagian dari 40 kenabian, kan gitu kan. Maka ditanyalah mimpinya itu. Sahabat mimpi dalam hadis Sahih Bukhari ceritakannya lah, ya Rasul, aku dibawa 2 malaikat semalam. Dibawa 2 malaikat ke padang pasir tanah Arab. Ya, kemudian aku dibawa terus jalan, tiba-tiba aku melihat ada orang yang dikaitkan besi ke mulutnya, besi rincung dicek ke mulut, gitu kan, rahangnya. Ada yang dipecahkan kepalanya pakai batu. Tiap malam, tiap hari pecahkan kepalanya, hancur batunya, diambil lagi, pecahkan lagi kepalanya. Ada yang dibakar di lubang tungku api. Jadi api itu punya tungku, masuk dibakar ke dalam. Di dalam tungku itu memasukkan mereka, ada lubangnya kan, dimasukkan ke dalam. Ada yang dilemparkan batu ke mulutnya di dalam sungai darah. Dilempar batu ke mulutnya, dia berada dalam sungai darah. Ya. Itulah mimpiku Rasul. Kemudian setelah itu aku dibawa jalan lagi sama mereka berdua. Ya. Aku lihat rumah yang sangat indah. Kemudian bawa jalan lagi, jumpa lagi rumah yang lebih indah lagi. Kemudian aku dibawa jalan lagi, jumpa lagi ada pohon hijau rindang bersama anak-anak. Lalu setelah itu 2 pemuda tadi menceritakan kemana mereka bawa jalan. 2 pemuda itu mengakui bahwa mereka adalah Jibril dan Mikail. Inilah namanya Pak Bu. Jadi jangan kita anggap, ini agak tinggi lagi ilmunya disebut. Jangan kita anggap yang diperjalankan ruhaninya itu cuma Nabi Muhammad. Sahabat pun diperjalankan dalam mimpi oleh malaikat. Malaikat apa yang perjalankannya? Jibril sama Mikail. Jadi sahabat itu jumpa sama Jibril secara rohani, diperjalankan. Ya. Jadi bukan hanya Nabi saja, sahabat. Malah ini sahabatnya tidak terkenal orangnya, yang mimpi yang cerita ini. Ya. Nah, dia ceritakan yang dimasukkan pengait besi ke mulutnya itulah orang yang suka hoax, pendusta, memfitnah orang. Itulah siksaannya di alam kubur. Ya, makanya hati-hati kita ya. Yang dipecahkan kepala batunya, ini orang yang nggak mau membaca Quran, nggak mau mengamalkan Quran, tiap hari lewat nggak ada baca Qurannya. Ya. Yang dibakar tungku api itulah penjina, sama dengan dilihat Nabi di waktu Isra Mi'raj. Jadi ini kaitannya dengan alam barzah. Kalau menurut bab hadis itu, karena bab hadis itu setelah mati di barzahnya gitu kan. Ada lagi yang dilemparkan ke mulutnya di sungai darah tadi, itu orang yang makan riba, makan haram. Sedangkan rumah tadi rumah orang beriman. Nah, itu tadi. Kemudian rumah tadi rumah syuhada lebih indah lagi. Ini alam barzah, tidak disebut surganya, itu kan. Jadi ada memahami ulama alam barzahnya. Nah, jadi Bu, apakah betul orang-orang fasik disiksa? Beginilah siksanya. Bagaimana dengan orang-orang berhutang belum dibayar? Kata Nabi dalam hadis sahih, hutangnya itu, kalau dalam hadis sahih dikatakan Nabi hutangnya jadi pencegah dia kepada surga. Ada seorang sahabat mencuri mantelnya itu menjadikan api terbakar di kuburnya, kata Nabi. Maksudnya menjadi ajab di alam barzah itu bagi sahabat. Semua yang kita curi itu menjadi bara api. Nah, bagaimana kalau kita mendoakannya? Kita doakanlah. Ya, kalau diampuni Allah dia dengan doa kita, ya alhamdulillah. Nabi Muhammad pernah sekitar, kalau diukur-ukur sekitar jam 2 malam. Kalau ukuran kita lah lebih kurang ya. Tengah malam dilihatnya Aisyah udah tidur. Kayaknya Aisyah udah tidur ini. Keluar beliau. Tahu-tahu Aisyah belum tidur, muntat. Rasul keluar, ngapain hidup? Jalan dia keluar ikut. Tik, jalan keluar rupanya ke kuburan, makam baki. Aisyah muntir-muntir di belakang lihat, ngapain Nabi kemana? Tahu-tahu setelah ziarah doa, Aisyah buru-buru lebih dulu sampai rumah. Begitu sampai rumah dia lihat Rasul, kamu belum tidur katanya. Belum ya Rasulullah. Ya ngapain? Tadi aku mengikutimu. Aduh, kupikir tadi kau sudah tidur. Kata Nabi. Tadi Jibril datang. Dia enggak berani masuk karena kau telah sedang terbaring di kamar. Jibril datang nunggu di pintu. Kemudian aku keluar. Jibril menyuruh, kata Jibril, ya Rasulullah, doakan mayat di makam baki. Allah memerintahkan engkau untuk mendoakan mereka.
berarti kan sedang ada yang disiksa. Maka disuruh didoakan oleh Nabi. Jadi Nabi itu ziarah jam tengah-tengah malam, Bapak Ibu. Kalau tengah-tengah malam gitu. Jadi orang yang nyebut ziarah kubur itu aneh-aneh macam-macam, sebenarnya enggak ngikut sunnah juga ya. Padahal ini dari Sahih Bukhari kan. Didoakan. Nah, makanya doa itu kalau dikabulkan Allah ya bermanfaatlah. Yang paling bermanfaat itu tentu doa anak yang soleh, ada hubungan darah keluarga. Nah, maka sedekah atas nama orang tua itu cara berbuat baik kan kepada orang tua sudah meninggal. Sedekah atas nama orang tua, doa anak yang soleh, nah, itu cara berbuat baik. Berbuat baik kepada orang-orang yang teman-teman orang tua kita. Kenapa berbuat baik kepada teman orang tua kita semasa hidup itu lebih utama? Karena dia punya ketersambungan rasa teman-temannya itu gitu. Paham Bu ya? Dia punya ketersambungan rasa dulu semasa hidup. Maka berbuat baik kepada teman-temannya itu lebih diutamakan. Senang ruhaninya gitu loh. Karena teman itu pasti ingat Nabi Muhammad itu sering sekali mentraktir teman-teman Khadijah sesudah wafat. Jadi teman-teman Khadijah itu disedekahi Nabi SAW. Istri beliau Khadijah. Nah, disedekahi sama Nabi SAW. Karena itu salah satu cara berbuat baik kepada orang meninggal. Jadi insya Allah bermanfaat. Dan lagi diajab ya, kalau kita kabul doanya, diretikan Allah ajabnya.